Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para peserta didik sekalian, khususnya kelas 8 SMP Negeri 4 Tetap Semanggi. Berhubung sekolah masih belum bisa tatap muka karena kita dilanda sebuah musibah yaitu banjir, sehingga sekolah harus diliburkan. Maka pada kesempatan kali ini saya selaku guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti akan membuat sebuah video pembelajaran, walaupun sangat sederhana, namun harapan saya mudah-mudahan dengan video ini dapat membantu anak-anak sekalian untuk belajar di rumah, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran walaupun secara daring. Untuk para siswa dan siswi kelas 8, pertemuan pertama seharusnya kita telah belajar pada hari Kamis yang lalu, namun berhubung sekolah diliburkan dan belajar di rumah, kali ini saya mencoba memberikan pemahaman tentang materi yang akan kita laksanakan di semester kedua ini, yaitu hari pertama masuk, di mana kita akan mempelajari bab 6 pendidikan agama Islam dengan judul utama atau materi utama adalah indahnya beragama secara moderat. Namun sebelumnya, Bapak ucapkan mudah-mudahan sehat selalu dalam menghadapi cobaan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa bertatap muka kembali di sekolah yang telah tercinta ini. Baik anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mencoba mempelajari kaidah-kaidah ilmu tajwid guna membaca Al-Quran dengan baik. Namun sebelumnya, setelah mempelajari atau menyimak video ini, saya harap kalian bisa membaca Al-Quran dengan baik, karena kita akan belajar tentang Al-Quran yang berkaitan dengan pembelajaran ilmu tajwid, yaitu cara yang benar membaca Al-Quran. Karena itu, simaklah video berikut sampai selesai, mudah-mudahan bisa membantu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Namun sebelumnya, Bapak akan membacakan sebuah surat, yaitu Quran Surah Al-Baqarah, merupakan Quran surat yang kedua, tepatnya di ayat 143, di mana ayat ini berkaitan dengan materi kita, yaitu indahnya beragama dengan moderat. Kemudian pada ayat tersebut juga akan membahas beberapa pembelajaran tajwid berkaitan dengan hukum baca nun sukun dan mim sukun. Selanjutnya Bapak akan baca ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم Innallaha binnasi laraufur rahim. Baik anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang tajwid, yaitu bacaan nun sukun atau tanwin. Pengertian nun sukun dan tanwin. Nun sukun atau nun mati adalah huruf nun yang berharokat sukun atau mati. Sementara itu, tanwin adalah suaranya nun mati yang bertempat di akhir kata benda, yang terlihat apabila bersambung dan hilang ketika dibaca wakaf atau berhenti. Seperti contohnya an, in, un. Selanjutnya, nun sukun dan tanwin mempunyai 4 bacaan, di mana 4 bacaan ini masing-masing cara bacanya berbeda-beda.
Yang pertama yaitu bacaan izhar halqi. Kemudian yang kedua idgham. Yang ketiga iqlab. Dan yang keempat adalah bacaan ikhfa. Mari kita bahas dari 4 bacaan berikut satu persatu. Yang pertama yaitu izhar halqi. Pengertian halqi adalah pelafalan non sukun atau tanwin yang dibaca terang atau jelas apabila bertemu salah satu huruf halqi, di mana huruf halqi tersebut ada 6. Yang pertama itu hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ghain, yang kelima ha, dan keenam adalah kha. Seperti contoh min khair, artinya non sukun bertemu kha harus dibaca jelas atau terang, tidak boleh dibaca berdengung. Kemudian yang kedua adalah ikhfa hakiki, di mana ikhfa hakiki adalah pelafalan non sukun atau tanwin yang dibaca samar-samar dan disertai dengung apabila bertemu salah satu dari 15 huruf. Huruf hijaiyah yang 15 ini yaitu ta, tha, jim, dal, zal, ra, zal, za, sin, shin, shad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Jumlahnya lengkap yaitu 15 huruf. Seperti contoh indaha kuntum, maka cara bacanya adalah membaca dengan samar. Lalu bacaan yang ketiga yaitu idgham. Idgham sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama idgham bi gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Kapan nun sukun dan tanwin dibaca idgham bi gunnah? Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu atau diikuti huruf iya, huruf nun, huruf mim, dan huruf waw. Contohnya kita cari nanti di Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah idgham bila gunnah, yaitu apabila huruf non sukun atau tanwin diikuti atau bertemu dengan huruf 2, yaitu lam dan ro. Kemudian yang keempat yaitu iqlab. Apa pengertian iqlab? Adalah merubah suara non sukun atau tanwin dengan huruf mim karena berhadapan dengan huruf 1 yaitu ba, disertai dengan berdengung secara samar-samar. Seperti contoh mim ba'd. Kemudian kita pindah ke bacaan mim sukun. Mim sukun adalah mim yang berharakat sukun. Mim sukun ini sendiri ketika bertemu huruf hijaiyah yang 28 mempunyai 3 bacaan. Yang pertama yaitu izhar safawi. Kapan izhar safawi atau bagaimana cara membaca izhar safawi? Yaitu mim yang dibaca secara jelas di bibir ketika diikuti oleh semua huruf hijaiyah. Yang mana huruf hijaiyah berjumlah 28 sementara mim dan ba tidak termasuk hurufnya izhar safawi. Jadi cara membacanya selain mim dan ba harus jelas. Contoh hum fiha, tidak boleh dibaca hum fiha, ini harus jelas. Kemudian yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah bertemunya mim sukun dengan huruf ba sehingga pelafalan huruf mim sukunnya menjadi samar-samar, didengungkan meskipun keluarnya huruf tersebut di bibir. Contohnya adalah armihim bihijarah, mim sukun bertemu dengan ba. Lalu yang terakhir yaitu idgham mutamasilain atau idgham mimi, di mana idgham mimi ini apabila terdapat mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim, maka dibaca seolah-olah menjadi mim bertasdid dengan disertai berdengung atau gunnah sehingga mim sukun menyatu dengan huruf mim di depannya. Contohnya adalah lakum ma kasabtum, mim sukun bertemu mim. Demikian, mudah-mudahan pembelajaran tajwid kita hari ini atau saat ini bisa bermanfaat walaupun sedikit video ini agak terganggu, maklum masih dalam pembelajaran. Namun mudah-mudahan hal ini bisa membantu anak-anak didik sekalian. Selamat belajar. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.